Dalam catatan sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah barat, kita sering mendengar nama Galileo, Newton, atau Einstein sebagai pionir ilmu pengetahuan. Tapi tahukah Anda, ratusan tahun sebelum mereka sudah ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang menemukan dasar-dasar ilmu modern. Mereka menemukan aljabar, optik, hingga mesin robot pertama di dunia. Namun, banyak dari nama mereka sengaja dikaburkan, disembunyikan, bahkan dihapus dari buku sejarah barat. Banyak ilmuwan muslim berpengaruh yang jasanya dikaburkan atau tidak terlalu diangkat oleh barat, meskipun penemuannya menjadi pondasi ilmu pengetahuan modern. Dalam sejarah ilmuwan muslim di masa keemasan Islam pada abad 8 hingga 15 Masehi seringkali hanya disebut sekilas, atau bahkan penemuannya diklaim oleh ilmuwan Eropa pada era Renaissance. Berikut daftar ilmuwan muslim yang kontribusinya sangat besar, tetapi disembunyikan atau kurang diakui oleh barat. Yang pertama, Al-Khawarizmi. Hidup di tahun 780 hingga 850 Masehi. Ia adalah bapak matematika modern, seorang ilmuwan muslim asal Khwarezm atau sekarang bernama Uzbekistan. Ia mengubah dunia dengan aljabar dan algoritma, memperkenalkan angka 0 dan sistem desimal ke dunia barat. Namun perannya seringkali dikaburkan atau diminimalkan dalam narasi sejarah barat. Ada alasan mengapa hal ini terjadi. Karya-karya Al-Khawarizmi diterjemahkan dalam bahasa Latin pada abad ke-12 oleh para sarjana Eropa seperti Gerard dari Cremona. Nama Al-Khawarizmi dalam bahasa Latin dirubah menjadi algoritmi, yang kemudian melahirkan kata modern algoritm atau algoritma. Kata aljabar juga diambil dari bukunya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Namun seiring waktu, banyak ilmuwan Eropa hanya menyebut istilah aljabar tanpa mengaitkannya lagi dengan penemunya. Yang kedua, Ibnu Sina atau Avicenna. Hidup di tahun 980 hingga 1037 Masehi. Ia mengubah dunia dengan Canon of Medicine menjadi buku pegangan kedokteran Eropa yang menjelaskan tentang penyakit menular, bedah, dan farmasi modern. Lalu kenapa namanya dikaburkan? Saat karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12, nama Ibnu Sina diubah menjadi Avicenna, bentuk latinisasi yang terdengar lebih Eropa. Akibatnya, generasi ilmuwan Eropa dan masyarakat modern lebih mengenal Avicenna daripada Ibnu Sina, seolah-olah ia adalah ilmuwan barat, bukan muslim. Proses ini disengaja untuk memisahkan identitas keislaman dari ilmunya, sehingga tidak diingat sebagai tokoh peradaban Islam. Yang ketiga, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hajjan. Hidup pada 965 hingga 1040 Masehi. Ia mengubah dunia dengan dasar optik modern dan prinsip kamera. Lalu kenapa dikaburkan? Saat karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12, nama Al-Hasan Ibnu Al-Haytham diubah menjadi Al-Hajjan. Nama ini sengaja disesuaikan dengan fonetik Latin sehingga terdengar seperti nama ilmuwan Eropa. Akibatnya, banyak orang modern yang tidak sadar bahwa Al-Hajjan adalah seorang ilmuwan muslim yang berasal dari Basra, Irak. Ibnu Al-Haytham adalah ilmuwan pertama yang menerapkan metode ilmiah eksperimental secara sistematis, jauh sebelum Francois Bacon atau Galileo. Namun buku-buku sejarah barat lebih sering menyebut Galileo sebagai bapak metode ilmiah, sedangkan Ibnu Al-Haytham hanya disebut sekilas atau bahkan tidak sama sekali. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan atau Geber. Hidup pada tahun 721 hingga 815 Masehi. Ia mengubah dunia dengan ilmu kimia modern sehingga disebut bapak kimia. Ia menemukan destilasi, kristalisasi, dan asam kuat. Lalu kenapa dikaburkan? Saat karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad pertengahan, namanya diubah menjadi Geber, sehingga terdengar seperti nama ilmuwan Eropa. Hal ini membuat banyak orang modern mengira Geber adalah ilmuwan barat, bukan ilmuwan muslim dari Kufah, Irak. Bahkan hingga kini, sebagian buku kimia di barat hanya menyebut Geberian chemistry
tanpa menegaskan itu adalah karya ilmuwan Muslim. Namun, dalam buku-buku kimia modern, penemuan ini sering diklaim sebagai kontribusi ilmuwan Eropa seperti Lavoisier, padahal Jabir sudah menemukannya 800 tahun lebih awal. Karya-karya kimia Jabir diterjemahkan dan diajarkan di universitas Eropa, tetapi identitasnya sengaja dihilangkan atau hanya disebut samar sebagai Geber. Yang kelima, Al-Jahrawi Abul Jasis, hidup di masa 936 hingga 1013 Masehi. Ia mengubah dunia dengan penemuan alat bedah dan benang cat gut. Karena itu ia disebut bapak bedah modern. Lalu kenapa dikaburkan? Di barat, ia dikenal sebagai Abul Jasis. Nama Latin ini terdengar seperti nama orang Eropa, sehingga banyak generasi setelahnya tidak sadar bahwa ia adalah ilmuwan Muslim dari Andalusia, Spanyol Muslim. Al-Jahrawi menulis Al-Tasrif, ensiklopedia kedokteran yang menjadi buku ajar bedah utama di Universitas Eropa selama 500 tahun. Ia menemukan dan menggambar lebih dari 200 alat bedah modern seperti gunting bedah, jarum jahit dalam operasi, dan alat untuk melahirkan bayi sungsang. Namun, buku-buku kedokteran modern jarang menyebut Al-Jahrawi. Banyak teknik bedah yang ia temukan diklaim ulang oleh dokter Eropa pada abad ke-16 dan 18. Yang keenam, Abbas Ibnu Firnas, hidup pada 810 hingga 887 Masehi. Ia mengubah dunia dengan percobaan terbang pertama di dunia dengan alat mirip sayap burung. Lalu kenapa namanya dikaburkan? Ia merupakan ilmuwan, insinyur, dan penemu Muslim dari Andalusia, Spanyol Muslim, yang dikenal sebagai pelopor penerbangan pertama di dunia. Namun, namanya jarang disebut dalam sejarah penerbangan modern dan sering dikaburkan dalam narasi Barat, karena penerbangan modern diklaim sebagai penemuan Barat. Abbas Ibnu Firnas melakukan percobaan terbang pertama dengan glider pada abad ke-9, sekitar 1000 tahun sebelum Wright bersaudara di tahun 1903. Ia pun merancang pakaian bersayap dari sutra dan bulu, lalu terbang sejauh ratusan meter di kota Cordoba, Spanyol. Namun dalam buku sejarah Barat, pionir penerbangan selalu disebut Wright bersaudara atau Leonardo da Vinci, yang baru membuat sketsa bukan terbang. Yang ketujuh, Al-Jazari, hidup pada tahun 1136 hingga 1206 Masehi. Ia merupakan bapak robotika yang hilang dari sejarah. Jauh sebelum era robot Jepang atau mesin canggih Eropa, seorang insinyur Muslim bernama Al-Jazari sudah menciptakan mesin otomatis, jam air raksasa, bahkan robot pelayan. Ia adalah bapak robotika sejati. Al-Jazari menulis kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah yang berisi 100 lebih desain mesin otomatis termasuk jam air otomatis, robot pelayan yang bisa menuangkan minuman, pompa air bertekanan, dan mekanisme engkol dan piston yang menjadi dasar mesin modern. Namun, dalam sejarah teknologi Barat, mekanika modern dikaitkan dengan Leonardo da Vinci atau insinyur Eropa pada abad ke-15. Padahal Al-Jazari sudah membuat mesin 300 tahun sebelumnya. Yang kedelapan, Al-Biruni, hidup pada tahun 973 hingga 1048 Masehi. Al-Biruni adalah ilmuwan yang mengukur keliling bumi dengan akurasi luar biasa. Ratusan tahun sebelum Galileo dan Kopernikus, ialah yang pertama kali menjelaskan bumi berputar pada porosnya. Tapi siapa yang kita kenal hari ini? Hanya Kopernikus dan Galileo, sementara Al-Biruni tenggelam dalam catatan sejarah. Al-Biruni sudah menghitung keliling bumi dengan akurasi hampir sempurna, hanya selisih lebih kurang 16,8 km dari perhitungan modern. Ia menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya ratusan tahun sebelum Kopernikus. Ia juga menduga kemungkinan adanya benua lain di seberang Samudra Atlantik jauh sebelum Columbus menemukan Amerika. Sejak dunia Islam melemah dan Eropa memasuki masa kolonialisme, narasi keilmuan dikendalikan oleh Barat. Mengakui kehebatan ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni akan mengguncang citra peradaban Eropa sebagai pusat sains modern.
Yang kesembilan, Taqi al-Din, hidup pada 1526 hingga 1585 Masehi. Taqi al-Din Muhammad Ibnu Ma'ruf adalah ilmuwan, insinyur, dan astronom besar dari Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Ia dijuluki Da Vinci dari dunia Islam oleh sejarawan modern karena keahliannya di berbagai bidang seperti astronomi, teknik mesin, fisika, dan optik. Namun namanya jarang disebut dalam sejarah sains barat. Penemuannya terlalu maju untuk zamannya, tapi tidak diakui barat. Taqi al-Din membuat jam mekanik dengan akurasi detik pada tahun 1559, lebih presisi daripada jam Galileo yang baru muncul 50 tahun kemudian. Ia membangun observatorium astronomi terbesar di dunia pada masanya, yaitu Observatorium Istanbul pada tahun 1577 Masehi, yang lebih canggih dibandingkan Observatorium Tycho Brahe di Denmark. Ia menulis Al-Turuq Al-Samiyah, buku yang memuat metode perhitungan posisi bintang lebih akurat daripada perhitungan astronom Eropa waktu itu. Namun di buku-buku sejarah sains, nama Tycho Brahe, Copernicus, dan Kepler lebih diutamakan, padahal mereka banyak terinspirasi oleh metode ilmuwan muslim sebelumnya. Yang ke-10, Fakhr al-Din al-Razi, hidup pada tahun 1149 hingga 1209 Masehi. Ia mengubah dunia dengan teori multiverse dalam tafsir Al-Quran dan filsafat sains. Ia merupakan seorang ulama, filsuf, dan ilmuwan muslim besar pada era keemasan Islam. Ia dikenal sebagai ahli teologi, filsafat, astronomi, kedokteran, hingga psikologi, serta salah satu cendekiawan muslim pertama yang mengkritik pandangan kosmologi Aristoteles dan mendukung teori multiverse, yaitu alam semesta majemuk. Namun namanya jarang sekali disebut dalam sejarah sains barat karena pemikiran kosmologi yang mendahului sains modern diabaikan. Dalam tafsirnya, Mafati al-Ghaib, Al-Razi menulis kemungkinan bahwa ada banyak dunia selain bumi, suatu pemikiran yang mirip dengan konsep multiverse modern. Ia juga menolak pandangan Aristoteles yang menyatakan alam semesta kekal dan mendukung konsep bahwa alam semesta diciptakan dan memiliki awal, sesuatu yang baru dibuktikan ilmiah pada abad ke-20 lewat teori Big Bang. Namun, Barat jarang mengutip Al-Razi karena teori kosmologi modern diklaim lahir dari pemikiran ilmuwan Barat seperti Giordano Bruno atau Stephen Hawking. Lalu kenapa ilmuwan muslim banyak dikaburkan oleh sejarah dan dunia Barat? Dalam sejarah, ketika Eropa bangkit di era Renaissance dan kejayaan Islam meredup, nama-nama besar ilmuwan muslim perlahan memudar. Karya mereka lalu diterjemahkan ke bahasa Latin oleh ilmuwan Barat, dan banyak yang sengaja dihilangkan nama aslinya. Namun kebenaran tak bisa dihapus. Ilmuwan-ilmuwan muslim inilah yang meletakkan pondasi bagi dunia modern yang kita nikmati saat ini.